Berapa sih dana yang harus disiapkan seorang calon anggota legislatif untuk berkampanye? Tiap orang akan menyebut angka atau jumlah yang berbeda. Bahkan anggota dewan yang sudah menjabat mungkin tidak jujur menyampaikan dana yang telah mereka keluarkan. Pemirsa, di segmen Angka Bicara, kita akan menelaah sebuah hasil penelitian mengenai dana kampanye caleg. Pemirsa, data ini adalah hasil penelitian Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dari Pemilu 2009. Berdasarkan penelitiannya, paling tidak ada 4 kategori caleg, yaitu yang berasal dari figur publik atau tokoh masyarakat, aktivis partai atau tokoh kemasyarakatan, pensiunan TNI, Polri atau birokrat, serta pengusaha. Di Pemilu 2014, kategori ini bisa berubah atau bertambah. Paling tidak bisa menggambarkan secara umum apa latar belakang para caleg kita. Nah, kategori ini mencirikan jumlah dana yang mereka keluarkan. Dengan sistem proporsional terbuka, artinya masyarakat memilih langsung kandidatnya. Mereka yang populer tentu tidak perlu terlalu sibuk memperkenalkan diri. Namun bagi mereka yang belum terkenal, butuh kerja ekstra dan dana ekstra untuk memperkenalkan diri. Namun meski sudah terkenal, seorang figur publik pun tetap membutuhkan dana kampanye. Kisaran pengeluaran mereka di 2009 adalah 250 juta sampai 800 juta rupiah. Sementara untuk aktivis partai maupun kemasyarakatan, rentangnya antara 500 juta hingga 1,2 miliar rupiah. Untuk pensiunan TNI, Polri, dan birokrat lebih besar lagi, yaitu antara 1 hingga 2 miliar rupiah. Sementara bagi pengusaha kisarannya paling besar, antara 1,2 miliar hingga 6 miliar rupiah. Bahkan ada juga yang menyebut angka 20 miliar, itu di 2009. Bagaimana dengan 2014? Menurut Pramono Anung, angka ini bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Angka yang fantastis. Untuk apa saja dana sebesar itu? Yang paling besar adalah untuk konsolidasi dan saksi, kemudian untuk sosialisasi. Mengapa angkanya bisa ratusan bahkan miliaran rupiah? Ya, karena untuk keperluan itu ada ongkos transportasi dan akomodasi yang harus dibayarkan. Bayangkan jika jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Selain 3 hal tadi pemirsa, ada juga yang menggunakan jasa konsultan politik, tapi jumlahnya tidak banyak. Dengan keperluan yang banyak itu, ditambah lagi kalau ada yang menggunakan politik uang atau money politik, tidak heran bila dana kampanye jadi miliaran. Para caleg juga ternyata harus melaporkan dana kampanye mereka, baik sumber dana dan pengeluarannya ke partai politik untuk diserahkan ke KPU. Ini yang harus diwaspadai, karena bila tidak dilaporkan, bisa jadi kemenangan mereka dibatalkan. Pemirsa, hasil penelitian Pramono Anung sebagai bagian disertasi studi S3 Komunikasi Politiknya menyebut ada 3 kelompok pengeluaran dana kampanye. Apa saja? Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Let's Vote kali ini. Saya Rika Amro undur diri.